Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai hukum pertanggungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung Utara. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas daripada Bapak dosen Ibrahim Fikma Edrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, di mana tugas ini juga merupakan salah satu tugas sebagai bahan pengajaran atau pembelajaran saya ketika saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung Utara. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pertanggungan, kita harus tahu apa itu pertanggungan. Pertanggungan adalah sebuah perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima sebuah premi pergantian apabila terjadi kerugian-kerugian dalam peristiwa tertentu. Di dalam pertanggungan ada 3 unsur mutlak yang harus kalian ketahui. Yang pertama, adanya kepentingan, dan yang kedua, adanya peristiwa tertentu, dan yang ketiga, adanya kerugian-kerugian. Yang pertama, kepentingan. Kepentingan adalah pihak-pihak. Adanya penanggung dan adanya tertanggung. Penanggung adalah badan hukum atau orang yang membuat asuransi. Itu disebut sebagai penanggung. Biasanya, penanggung itu seperti contohnya Jam Sostek, Jasara Harja, Bumi Putra, dan asuransi-asuransinya yang berbentuk badan hukum atau orang yang mendirikan dan kemudian membuat suatu asuransi. Itu disebut sebagai pihak penanggung. Dan kemudian ada yang namanya pihak tertanggung. Pihak tertanggung adalah orang yang ingin mengasuransikan dirinya atau barang yang ingin diasuransikan. Itu disebut dengan tertanggung. Tertanggungnya juga biasanya seperti nasabah ataupun disebut juga sebagai debitur. Itu disebut sebagai tertanggung. Dan kemudian selanjutnya adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi dalam asuransi itu ada beberapa hal atau beberapa kejadian yang dapat diasuransikan. Seperti contohnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, kecelakaan, maupun sakit. Itu bisa masuk ke dalam kategori asuransi. Dan yang ketiga, adanya kerugian-kerugian. Apabila terjadinya kerugian seperti contohnya kecelakaan, itu pasti ada suatu kerugian yang berkurangnya atau bahkan sampai kecelakaan, maupun jiwa seperti sakit bahkan sampai kematian. Di dalam asuransi atau hukum pertanggungan itu ada istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada istilah polis, dan yang kedua ada istilah premi. Apa itu polis? Polis adalah sebuah perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Jadi dalam isi polis ini adalah sebuah perjanjian. Perjanjian apa saja yang akan digunakan di dalam asuransi. Dan yang kedua ada yang namanya premi. Premi adalah bentuk atau pembayaran setiap bulannya atau iuran setiap bulannya yang dibayarkan kepada pihak penanggung. Berkaitan dengan hukum asuransi atau pertanggungan di Indonesia ini sedang dibuat sulit oleh adanya wabah virus corona. Oleh karena itu pihak-pihak pengasuransian itu memberikan suatu keringanan kepada orang-orang atau nasabahnya atau tertanggungnya apabila terkena virus corona atau COVID-19. Seperti
Contohnya, pihak asuransi memberikan keringanan libur pembayaran premi atau uang iuran setiap bulannya. Pihak asuransi memberi keringanan itu. Dan kemudian Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan kepada masyarakatnya agar selalu menjaga kesehatan, dan kemudian Bapak Presiden Joko Widodo memberikan asuransi kepada pihak-pihak atau orang yang terkena musibah, terkena virus corona atau COVID-19, itu dalam peraturan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK-Kemenkes/104/2020 yang menyatakan bahwa pemerintah menanggung seluruhnya apabila masyarakat terkena suspek atau positif virus corona, itu ditanggung oleh pemerintah pengobatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam hukum pertanggungan ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun pengucapan bahasa, karena saya sebagai mahasiswa masih tahap belajar pembuatan video ini. Dan video ini termasuk video pertama saya dalam pembelajaran ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.